Tanda-tanda kekerasan menunjukkan bahwa dia telah disiksa secara brutal dengan tongkat baseball. Melissa tidak pernah bisa menjelaskan mengapa suaminya ini memiliki ketidaksukaan terhadap anak perempuan kecil. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Maddie Clifton menghilang saat sedang bermain di halaman belakang. Setelah 7 hari, jasadnya ditemukan di dalam kasur air milik tetangganya. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Maddie Clifton lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1990 dan tinggal bersama keluarganya di Jacksonville, Florida. Pada tanggal kejadian, ia berusia 8 tahun, mengikuti pelajaran piano, balet, dan suka bermain dengan anak-anak tetangga. Pada tanggal 3 November tahun 1998, hari pemilihan di Amerika Serikat, Maddie dan kakak perempuannya Jessica tinggal di rumah menunggu orang tua mereka. Begitu orang tua mereka tiba, sekitar pukul 16.00 atau sekitar pukul 4 sore, mereka membiarkan gadis itu bermain dengan anak-anak lain sampai waktu malam. Maddie dan teman-temannya ini bermain dengan bola golf sampai mereka menyadari bahwa tidak ada lagi bola yang tersedia. Si Maddie ini memberitahukan bahwa dia mempunyai beberapa bola golf di kamarnya dan bisa mengambilnya. Dia berjalan sekitar 20 meter ke arah rumahnya. Ketika Maddie masuk, Jessica sedang belajar piano dan meminta adiknya kembali ke jalan agar tidak mengganggu studinya. Dan itu adalah kali terakhir Maddie terlihat hidup. Sekitar pukul 17.00 atau sekitar pukul 5 sore, ibu Maddie meminta Jessica memanggil si Maddie itu untuk makan malam. Dia pergi dengan sepedanya ke jalan tempat mereka tinggal. Ketika dia bertemu dengan teman-teman Maddie, mereka memberitahu bahwa sudah beberapa waktu sejak dia kembali ke rumah. Jadi teman-temannya Maddie ini mengatakan bahwa Maddie itu sudah pergi dari beberapa saat lalu. Jessica ini memutuskan untuk berkeliling lebih banyak di sekitar lingkungan, berteriak memanggil nama Maddie, dan melewati rumah anak-anak lain yang mungkin bermain dengan adiknya. Begitu Jessica tiba di rumah, dia memberitahu orang tua dia bahwa dia tidak menemukan Maddie, dan mereka akhirnya menelepon polisi. 7 hari pertama pencarian Maddie Clifton ini sangat intens. Komunitas ikut terlibat. Polisi ini dibantu oleh anjing pelacak, dan tetangga-tetangga dia ini menjadi sebagai pengawal mengelilingi area-area terdekat. Sampai-sampai FBI pun ikut terlibat dalam pencarian ini, dan beberapa tersangka telah dieliminasi. Seperti ada seorang predator seksual yang tinggal di daerah tersebut, dan seorang pria parubaya yang sering mengamati anak-anak bermain. Keduanya ini memiliki alibi yang sangat kuat. Di depan rumah Maddie tinggal keluarga Phillips, Steve dan Melissa Phillips. Memiliki 3 anak, tetapi hanya salah satu dari mereka yang masih tinggal bersama pasangan tersebut, Joshua Phillips, berusia 14 tahun dan mendapat pendidikan ketat di rumah. Pada 10 November tahun 1998, seminggu setelah Maddie menghilang, Melissa Phillips ini berada di rumah sendirian. Steve sedang bekerja dan Joshua di sekolah. Maka ia memutuskan untuk membersihkan kamar anak laki-lakinya karena bau yang menyengat dari sangkar burung yang dipeliharanya. Melissa melakukan pembersihan yang ketat, mengganti alas sangkar burung, tetapi tetap masih ada bau yang aneh. Joshua ini tidur di kasur air dan ibunya ini menyadari ada kebocoran. Dengan sigap, Melissa ini mencari sumber bau yang diyakini berasal dari kasur tersebut. Begitu dia melepas spray, ibu tersebut menyadari bahwa Joshua telah mencoba untuk menghentikan kebocoran dengan menggunakan pita perekat jenis silver tape. Namun di tengah-tengah pita perekat tersebut terjebak di sehelai kaos kaki, Melissa mencoba untuk menariknya dan merasakan ada perlawanan. Kemudian ia memutuskan untuk melepaskan tumpukan pita perekat tersebut. Dan kalian tahu apa? Dia menemukan jasad Maddie Clifton ini. Wow. Melissa Phillips terkejut sekejut-kejutnya selama beberapa menit. Tak lama setelah pulih, dia menelepon suaminya. Tetapi panggilannya masuk ke kotak pesan. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu keluarga kembali dan pergi ke rumah Clifton untuk memberitahu pada polisi dan kepada semuanya. Jasad Maddie ini ditemukan dengan sebagian pakaian. Dia hanya menggunakan kaos dan kaos kaki. Tanda-tanda kekerasan menunjukkan bahwa dia telah disiksa secara brutal dengan tongkat baseball.
dan kemudian ditikam. Pencarian di kamar mengungkapkan sepatu kotor berlumuran darah yang disimpan di lemari dan juga percikan darah di langit-langit. Pisau yang digunakan dalam kejahatan itu berada di belakang televisi Joshua. Tepat di depan tempat tidurnya terdapat poster dengan foto Maddie. Produk pembersih, pengharum ruangan, dan dupa ditemukan di kamar. Kemungkinan besar Joshua ini telah menyadari bau tidak sedap tersebut dan mencoba menyembunyikannya dari orang tuanya. Setelah pencarian cepat di rumah, petugas pergi ke sekolah Joshua dan menangkapnya. Teman-teman sekelas dan guru-guru terkejut karena Joshua ini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan memiliki hubungan baik dengan komunitas. Kayaknya anak ini diam-diam tapi menghanyutkan. Nah, kita masuk ke profilnya Joshua Phillips. Joshua Phillips lahir di Allentown, Pennsylvania pada 17 Maret tahun 1984. Ayahnya Steve Phillips bekerja di bidang komputasi, seorang alkoholik dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya. Selain itu, Steve memiliki aturan yang ketat. Dia bisa dengan mudah marah jika Joshua ini membawa teman bermainnya ke rumahnya, terutama teman perempuan. Melissa tidak pernah bisa menjelaskan mengapa suaminya ini memiliki ketidaksukaan terhadap anak perempuan kecil. Joshua tidak memiliki catatan penangkapan atau sejarah kekerasan sebelum pembunuhan ini. Gurunya mengatakan bahwa dia adalah seorang murid populer dengan kinerja sedang, menggambarkan sebagai lucu dan konyol. Menurut Joshua, pada tanggal 3 November tahun 1998, dia sendirian di rumah ketika Maddie Clifton, yang tinggal di seberang jalan, datang ke rumahnya, mengajaknya bermain bisbol di halaman belakang. Philip setujulah, meskipun dia ini tidak diizinkan untuk mengundang teman ketika orang tuanya itu tidak ada di rumah. Sambil bermain bisbol, Phillips ini secara tidak sengaja mengenai mata Maddie, membuatnya berdarah dan menangis dan berteriak. Si anak lelaki ini panik karena tahu ayahnya akan segera pulang dan takut akan reaksi ayahnya. Joshua ini menyeret Maddie masuk ke dalam rumahnya. Saat itulah pakaiannya itu terlepas dari tubuhnya. Joshua ini memukulinya dengan tongkat bisbol dan mencekiknya untuk mencegahnya berteriak, lalu memasukkannya ke dalam kasur untuk pertama kalinya. Ketika Steve kembali ke rumah, Joshua berinteraksi dengannya selama beberapa waktu kayak normal aja gitu, nggak ada yang terjadi apa-apa. Sebelum malam tiba, Joshua mengeluarkan Maddie dari dalam kasur tersebut, memotong tenggorokannya, dan kemudian mengembalikan tubuhnya ke tempat semula, ke dalam kasur tersebut, dan menggunakan pita perekat silver tape untuk menutupi lubang. Nah, kisah Phillips ini menjadi sangat kontroversi. Jaksa penuntut negara bagian menyatakan bahwa pembunuhan tersebut mungkin bermotif seksual. Namun hasil otopsi menunjukkan bahwa tidak ada bukti kekerasan seksual pada tubuh korban. Namun riwayat komputer Joshua ini menunjukkan bahwa dia ini sering menonton kekerasan sebelum membunuh Maddie dan terus menontonnya setelah menidurkan mayat Maddie. Joshua Phillips ini diadili sebagai orang dewasa. Pengacara pembela ini berpegang pada versi bahwa kematian Maddie Clifton ini adalah tindakan yang dimulai sebagai kecelakaan dan berubah menjadi panik yang hampir gila. Jadi dia melakukan hal itu kepada Maddie mungkin karena panik. Juri membutuhkan sedikit lebih dari 2 jam untuk menyatakan Joshua Phillips ini bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Kemudian dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat. Joshua ini tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati karena pada saat itu dia masih berusia 16 tahun. Joshua Phillips ini menyelesaikan pendidikannya di dalam penjara. Biarpun dia di dalam penjara, tapi dia menyelesaikan pendidikannya. Meskipun awalnya dikatakan kepadanya bahwa dia terlalu muda untuk melakukannya. Dan kemudian dia mengikuti kuliah dengan sistem korespondensi. Nah, di dalam penjara, Joshua ini bekerja sebagai asisten hukum di penjara, membantu tahanan lain dalam banding mereka dan juga sebagai tutor bagi para tahanan. Dia juga bermain gitar di sebuah band dan mengikuti layanan keagamaan Kristen. Joshua mengklaim dalam kesaksiannya bahwa pakaian Maddie terlepas dari tubuhnya saat dia menyeretnya di halaman belakang. Tetapi tidak ada tanda-tanda rumput, tanah, atau bahan organik apapun di tubuh korban. Salah satu teori tentang kasus ini didasarkan pada fakta bahwa Joshua ini sedang menonton pornografi dan merasa terstimulasi saat melihat Maddie berjalan di sepanjang trotoar. Dia kemudian membujuknya ke rumahnya. Selama pencarian oleh polisi di kamarnya Joshua, polisi menemukan foto Jessica Clifton, kakak perempuan Maddie.
Beberapa tahun sebelumnya, rumah Maddie ini pernah disusupi, dan keluarga menyadari bahwa foto Jessica telah hilang. Hal ini tampak aneh bagi mereka, karena itu adalah bukan benda berharga ya. Nah, Joshua itu akhirnya mengakui bertanggung jawab atas penyusupan tersebut. Jessica ini percaya bahwa si Joshua ini terobsesi oleh Jessica pada waktu yang lama, dan Joshua memilih untuk melukai Maddie, yang karena usianya itu yang lebih mudah ya. Karena usianya lebih muda, sehingga menjadi target yang empuk oleh Joshua. Jadi istilahnya itu kakaknya yang nggak dapet, ya udah adiknya aja. Nah, begitulah kisahnya. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin menurut aku ini juga menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang tua nanti, bahwa kita jangan terlalu keras lah kepada anak-anak kita. Apapun itu, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Itulah pelajaran untuk kita yang akan menjadi orang tua nanti. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video atau kasus-kasus yang terjadi di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton, dan Assalamualaikum.